Kaisar Naga Abadi Chapter 2861 Bahasa Indonesia. Bab 2861, Sang Pemakan Planet. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan dua pria dan wanita lainnya melangkah ke formasi teleportasi. Pada saat berikutnya, mereka muncul di udara. Di atas kepala mereka, ada pusaran yang berputar perlahan. 3 bulan kemudian, mereka akan dapat kembali ke Sekte Kongsuan selama mereka kembali ke tempat ini. Sepertinya kita bertiga diteleportasi ke lokasi yang berbeda. Lu Ming menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Dia bersama Ouyang Qingxiang dan dua orang lainnya, tetapi dia tidak melihat putra suci tertinggi maupun putra suci cahaya sementara. Jelas bahwa mereka telah berpisah setelah dipindahkan ke sini. Bagus. Ayo kita cari planet Devourer, kata Ouyang Qingxiang. Mereka berempat terbang turun. Tanah di bawahnya sunyi senyap. Planet Devourer adalah makhluk mengerikan di alam semesta purba. Makhluk seperti ini akan lahir secara alami ketika sebuah planet akan mengering. Mereka akan melahap energi planet ini dan mempercepat penuaan dan kelelahan planet ini. Tidak ada pohon di tanah dan ki surgawi sangat tipis. Ada banyak gua di tanah, padat seperti sarang lebah. Gua-gua ini digali oleh planet Devourer setelah melahap energi planet tersebut. Ayo kita masuk ke gua-gua ini. Sang pemakan planet pasti bersembunyi di salah satu gua, kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan terbang menuju sebuah gua. Pada saat itu, sebuah sosok melintas di salah satu gua, lalu, sesosok lainnya bergegas keluar. Berdecit. Sosok itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Itu adalah planet Devourer. Mata keempat orang itu berbinar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemakan planet segera setelah dia tiba. Tubuh Devourer planet itu sangat besar. Tingginya setidaknya 10 meter dan tampak seperti serangga besar. Dua cakar di depan tubuhnya seperti dua bilah dewa. Terutama mulutnya, besar dan tajam, penuh taring, sangat ganas. Tubuhnya berwarna perunggu. Ini adalah planet perunggu Devourer. Pemakan planet perunggu. Biarkan aku menghancurkannya. Pemuda di belakang Ouyang Qingxiang melangkah maju dengan kapak perang di tangannya. Dia hendak menyerang pemakan planet perunggu. Ouyang Qingxiang membawa seorang pria dan seorang wanita bersamanya. Nama mereka adalah Kang Chong dan Liu Jie. Mereka adalah talenta-talenta surgawi paling berbakat di bawah Ouyang Qingxiang. Meskipun kekuatan surgawi yang mereka berdua kendalikan bukanlah kekuatan surgawi tingkat dewa, itu masih merupakan kekuatan surgawi tingkat raja teratas. Selain itu, kultivasi mereka berada di alam dewa surgawi tingkat keempat. Tentu saja, mereka telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Mereka telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kultivasi yang mendalam seperti itu. Di antara para pengikut pelataran dalam Sekte Kongsuan, mereka yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun dianggap sebagai generasi muda. Aura Kang Chong berkembang saat ia mengedarkan kekuatan surgawinya. Kapak perangnya bersinar saat ia menebas planet Devourer dengan kekuatan yang luar biasa. Berdecit, sang pemakan alam planet menjerit. Ia memutar tubuhnya dan menerkam Kang Chong dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua cakarnya, yang setajam bilah pedang dewa, menebas Kang Chong. Sangat cepat, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sama-sama terkejut. Kang Chong juga terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan planet Devourer begitu mencengangkan. Pada saat kritis, dia mengeluarkan raungan keras dan mengubah gerakannya. Kapak perang itu menyerang seperti badai. Dalam sekejap, dia telah menyerang lebih dari 100 kali, dan bayangan kapak itu mengelilingi tubuhnya. Dentang. Dentang. Di udara, terdengar suara benturan keras dan ledakan. Kemudian, kedua sosok itu mundur. Kang Chong dan planet Devourer keduanya mundur puluhan ribu meter. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya terkejut. Pemakan planet ini sebenarnya mampu bersaing dengan Kang Chong. Perlu diketahui bahwa kultivasi Kang Chong telah mencapai alam dewa surgawi tingkat keempat dan kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Kalau tidak, Ouyang Qingxiang tidak akan memilihnya untuk membantunya. Dan Devourer planet ini hanya Devourer planet tingkat perunggu, namun ia memiliki kekuatan tempur yang kuat.
Kalau begitu, seberapa kuatkah Devourer perak dan Devourer planet emas itu? Beberapa di antara mereka saling berpandangan dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan poin. Membunuh. Pada saat itu, Kang Chong meraung, mengacungkan kapak perangnya, dan menggunakan keterampilan surgawi untuk menyerang pemakan planet perunggu. Sang pemakan planet perunggu juga menjerit dan menyerang Kang Chong. Keduanya bertarung dengan sengit, dan setelah puluhan gerakan, sulit untuk menentukan pemenangnya. Mari kita serang bersama dan akhiri pertempuran ini dengan cepat. Ayo kita pergi, kata Ouyang Qingxiang sambil bergegas keluar. Pedang ki hijau muncul dan menebas ke arah sang pemakan planet perunggu. Asyik, pedang ki menebas cakar tajam sang pemakan planet dan meninggalkan bekas yang dalam, hampir memotong cakar itu menjadi dua. Meskipun kultivasi Ouyang Xiangxiang juga berada di alam dewa surgawi tingkat keempat, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kang Chong. Gerakan pertamanya benar-benar menekan planet Devourer. Lagu pedang teratai hijau. Mati, teriak Ouyang Qingxiang. Pedang ki hijau mekar dan menyelimuti planet Devourer. Meskipun planet Devourer kuat, dia masih sepenuhnya ditekan. Setelah beberapa gerakan, cahaya pedang menyala dan kepala sang pemakan planet terpenggal. Dengan lambaian tangannya, Ouyang Qingxiang menyimpan kepala planet Devourer. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu membawa kembali kepala planet Devourer untuk menghitung poin. Ayo pergi. Lalu mereka berempat bergegas masuk ke sebuah gua. Seluruh planet itu tampak telah digali. Planet itu dipenuhi gua-gua yang membentang ke segala arah, seperti labirin. Mereka berempat mengikuti sebuah gua dan terbang tanpa tujuan. Sayangnya, setelah mencari beberapa jam, dia tidak menemukan satu pun Devourer. Tampaknya tidak banyak pemakan planet. Lu Ming mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, 3 bulan akan berlalu dengan sangat cepat. Jika kita kurang beruntung dan tidak menemukan banyak pemangsa planet, kita tidak akan mampu bersaing dengan kedua pihak lainnya. Kang Chong berkata dengan cemas. Di hati Kang Chong dan Liu Jie, pihak mereka adalah yang terlemah. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Putra Sein tertinggi dan Putra Sein cahaya sementara. Jadi, babak ini sangat penting. Jika poin mereka di babak pertama lebih tinggi, mereka masih bisa bersaing dengan dua tim lainnya. Jika poin mereka di babak pertama tidak setinggi dua tim lainnya, maka tidak ada gunanya bersaing. Kebiasaan Devourer adalah melahap energi sebuah planet, jadi pasti sangat sensitif terhadap energi. Mari kita tinggalkan gua-gua ini dan pergi ke permukaan. Kemudian, kita bisa menggunakan kristal atau batu permata surgawi untuk memancarkan gelombang energi. Mungkin itu bisa menarik perhatian Devourer. Kata Lu Ming. Mata Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, dan Liu Jie berbinar. Putra suci Lu Ming benar-benar tajam. Kang Chong terkesan. Kang Chong menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ayo kita coba," kata Lu Ming. Kemudian, mereka berempat terbang melawan arah angin. Mereka tidak mau repot-repot kembali melalui terowongan. Mereka langsung membombardir bebatuan dan menerobos bebatuan hingga mencapai permukaan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2862 Bahasa Indonesia. Bab 2862, Bab 2861 Pertempuran berturut-turut. Setelah mencapai permukaan, mereka mengeluarkan sejumlah besar kristal surgawi, batu permata berharga, dan semua jenis material pandai besi. Mereka mengaktifkannya dengan kekuatan surgawi, mengirimkan fluktuasi energi kemana-mana. Beberapa dari mereka hanya menunggu seperti itu. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Berdecit, sebuah suara tajam datang dari kejauhan. Mereka di sini. Mata Ouyang Qingxiang dan yang lainnya berbinar. Wus, wus. Di kejauhan, beberapa sosok melesat bagaikan kilat. Total ada 5 pelahap planet, semuanya tingkat perunggu. Kerja keras membuahkan hasil. Metode ini benar-benar bermanfaat, dan 5 di antaranya langsung tertarik. Kang Chong, Liu Jie, kalian berdua akan berhadapan dengan satu planet Devourer masing-masing. Serahkan 3 sisanya kepada Putra Suci Lu Ming dan aku. Setelah Ouyang Qingxiang memberikan tugas kepada semua orang, dia melesat dan bergegas keluar.
Cahaya pedang hijau muncul di tangannya saat dia menyerang dua pemakan planet perunggu. Adapun Kang Chong, Liu Jie, dan Lu Ming, mereka masing-masing menyerang dengan satu serangan. Ledakan. Dalam proses menyerbu keluar, Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran dan menusukkan tombaknya ke depan. Seberkas sinar tombak menusuk sang pemakan planet. Dentang. Sang pemakan planet mengayunkan cakarnya yang tajam dan menebas Lu Ming seperti pisau dewa. Ia bertabrakan dengan tombak panjang dan getaran hebat meletus. Lu Ming merasakan kekuatan yang tajam dan mengerikan melonjak ke arahnya dan ia tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Planet Devourer juga dikirim terbang oleh Lu Ming. Kekuatannya memang mengejutkan. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan melilit pihak lain. Lu Ming tidak menggunakan tubuh dewa kunonya. Meskipun tubuh dewa kuno itu kuat, ia juga menghabiskan banyak kekuatan fisik. Setelah menggunakannya sekali, ia harus beristirahat setidaknya 2 hari sebelum ia dapat menggunakannya lagi. Oleh karena itu, Lu Ming tidak akan menggunakan tubuh dewa kunonya dalam keadaan normal. Setelah melemparkan rantai es, Lu Ming melemparkan seni perwujudan naga surgawi. Seekor naga surgawi bercakar 9 terbang keluar dan menerkam sang pemakan perunggu. Selain tubuh dewa kuno, Lu Ming telah menggunakan semua triknya. Dia mampu menekan pemakan planet perunggu. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Namun, Lu Ming tidak menggunakan tubuh dewa kunonya. Kekuatan tempurnya tidak sekuat Ouyang Xiangxiang. Tidak akan mudah untuk membunuh Devourer perunggu itu. Setelah bertukar puluhan gerakan, Lu Ming memanfaatkan kesempatan dan menggunakan tebasan bulan. Dia mematahkan perut Devourer perunggu itu dan melukainya dengan parah. Kemudian, 9 rantai es mengambil kesempatan untuk mengikat planet perunggu Devourer dengan erat, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Membunuh bulan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya. Sinar tombak berbentuk bulan sabit menyala dan kepala Devourer perunggu itu terpotong. Dengan lambaian tangannya, dia menahan kepala sang pemakan perunggu dan memandang ke arah lain. Pada saat ini, Ouyang Xiangxiang telah mengalahkan 2 pemakan perunggu, tetapi Kang Chong dan Liu Jie masing-masing sedang melawan seorang pemakan planet perunggu. Ouyang Qingxiang dan Lu Ming masing-masing bergegas menemui satu orang untuk membantu yang lain membunuh pemakan planet perunggu. Dengan sangat cepat, 2 orang sisanya pun dibunuh oleh mereka. Secara total, mereka telah membunuh 6 pelahap planet tingkat perunggu dan memperoleh 6 poin. Jumlah poin ini tentu saja terlalu sedikit. Namun, metode menarik orang ini berguna. Mereka terus menarik lebih banyak orang. Sayangnya, sepanjang sisa hari itu, tidak ada satupun Devourer planet yang datang. Sepertinya semua pemangsa planet di sekitar sudah datang. Ayo kita ganti lokasi. Lu Ming menyarankan. Mereka mengangguk dan menyingkirkan kristal-kristal dan batu-batu permata suci. Kemudian, mereka memilih arah yang acak dan terbang menjauh. Setelah terbang lebih dari 10 juta mil, mereka memperkirakan bahwa mereka sudah cukup dekat. Mereka berhenti, meletakkan kristal dan batu permata surgawi, dan terus menarik planet Devourer dengan cara ini. Mereka ada di sini. Banyak sekali. Kang Chong tiba-tiba berseru. Kali ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, suara mencicit terdengar dari kejauhan, berasal dari gua yang berbeda. Lalu dari beberapa gua keluarlah banyak pemakan planet. 10. Kali ini, jumlahnya ada 10, semuanya pelahap planet tingkat perunggu. Ekspresi mereka serius. Kang Chong, Liu Jie, kalian berdua bekerja sama dan perhatikan keselamatan kalian sendiri. Ouyang Qingxiang menginstruksikan Kang Chong dan Liu Jie. Menghadapi begitu banyak pelahap planet tingkat perunggu, dengan kekuatan Kang Chong dan Liu Jie, mereka berada dalam bahaya. Gadis suci, jangan khawatir. Jangan khawatirkan kami. Kata Liu Jie. Membunuh. Lu Ming sangat lugas. Dia memegang tombak dan menyerang Devourer perunggu. Saat dia menyerang, tubuh Lu Ming membesar dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau setinggi 100 meter. Dengan begitu banyaknya pelahap planet yang datang sekaligus, Lu Ming tidak peduli untuk menahan kekuatannya. Kalau tidak,
Akan sulit bagi Ouyang Qingxiang untuk melawan begitu banyak pelahap planet tingkat perunggu sendirian. Setelah berubah menjadi dewa kuno, kekuatan Lu Ming meroket. Tombaknya yang panjang menyapu seperti jajaran gunung. Ledakan. Salah satu pemangsa planet terlempar karena sapuan Lu Ming. Ia menabrak gunung dan gunung itu hancur. Sang pemakan planet sudah setengah mati. Kekuatan Lu Ming lebih kuat dari Ouyang Qingxiang setelah dia menggunakan tubuh dewa kuno. Dia dapat menghancurkan pemakan planet tingkat perunggu sepenuhnya. Berdecit. Terdengar suara melengking. 5 pemangsa planet menerkam Lu Ming dari 5 arah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Lu Ming melancarkan 3 serangan dahsyat berturut-turut. 5 tombak cahaya meledak dan menusuk 5 pemangsa planet. Ledakan, ledakan. Meskipun kekuatan kelima serangan beruntun itu telah melemah, namun serangan itu masih dapat menekan kelima pelahap planet dan membuat mereka terlempar. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Lu Ming bergegas ke salah satu dari mereka. Ia mengayunkan tombaknya dan membunuh sang pemakan planet. Kemudian, ia menyerang yang satunya. Pada saat yang sama ketika Lu Ming bergerak, Ouyang Qingxiang juga bergerak. Dia memainkan lagu pedang teratai hijau, dan bunga teratai hijau muncul satu demi satu. Langit dipenuhi dengan ki pedang, dan keempat pemangsa planet diselimuti olehnya. Pada saat yang sama, Kang Chong dan Liu Jie juga maju untuk membantu Ouyang Xiangxiang. Dalam sekejap, seorang pemakan planet tingkat perunggu dibunuh oleh Ouyang Xiangxiang. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming sendiri membunuh para pelahap planet lainnya dan menghancurkan mereka semua. Dengan setiap gerakan, satu pelahap planet terbunuh oleh Lu Ming. Dalam waktu singkat, kelima pelahap planet itu semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Termasuk yang pertama, Lu Ming telah membunuh 6 dari mereka. Pada saat ini, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya hendak mengakhiri pertempuran mereka. Dari keempat pemangsa planet, 3 telah terbunuh. Hanya 1 yang tersisa. Suara mendesing. Ouyang Xiangxiang menebas dengan pedangnya, dan pemakan planet terakhir pun terpenggal. Namun, pada saat ini, pupil mata Lu Ming mengerut dan dia meraung, hati-hati. Kaisar Naga Abadi Chapter 2863 Bahasa Indonesia. Bab 2863, Bab 2862 Pemakan Perak. Hati-hati, Lu Ming meraung. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari salah satu gua di bawah. Sinar cahaya ini berwarna perak dan seperti bilah surgawi. Ia menebas ke arah Ouyang Xiangxiang dengan kecepatan yang mencengangkan. Cepat, terlalu cepat. Sinar cahaya ini sepenuhnya menyelimuti Ouyang Qingxiang, Kang Chong, dan Liu Jie. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Ouyang Qingxiang untuk menghindar. Dan bahkan jika dia bisa menghindarinya, Kang Chong dan Liu Jie tidak bisa. Wilayah pedang teratai hijau. Mati, teriak Ouyang Qingxiang. Sinar pedang hijau ki mekar dari tubuhnya, membentuk bunga teratai yang mengelilingi mereka bertiga. Wah, sinar cahaya perak menebas lotus hijau, menyebabkannya meledak dan hancur. Sinar cahaya terus membombardir tubuh Ouyang Qingxiang. Ouyang Qingxiang telah menggunakan keterampilan surgawi pelindungnya dan mengenakan baju besi pelindung. Namun, ketika dia terkena serangan itu, tubuhnya terlempar keluar dan dia memuntahkan seteguk darah. Gadis suci, Kang Chong dan Liu Jie terkejut dan bergegas menuju Ouyang Qingxiang. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus 9 kunpeng surgawi dan tampaknya telah berubah menjadi kunpeng yang besar. Dalam sekejap, sosoknya yang setinggi 100 meter berdiri di depan Ouyang Qingxiang dan yang lainnya, menatap ke depan. Pada saat ini, cahaya perak akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah Silver Planet Devourer. Bentuknya hampir sama dengan Devourer perunggu sebelumnya, tetapi warnanya perak. Pemakan planet tingkat perak. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Untuk pelahap planet tingkat perak, membunuh satu saja akan memberikan 5 poin. Mata Silver Devourer tampak dingin saat menatap Lu Ming. Tiba-tiba, tubuhnya berputar dan berubah menjadi cahaya perak, menyerang Lu Ming. Rantai es muncul. Lu Ming bergumam dan 9 rantai es terbang menuju planet Devourer berwarna perak. Namun,
Kecepatan planet Devourer perak itu sangat mengejutkan. Ia terus-menerus melesat di udara dan menghindari serangan rantai es. Ia terus menyerang Lu Ming. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Tombak panjang Lu Ming meledak dan dia menusuk lebih dari 10 kali dalam sekejap. Kali ini, planet Devourer perak itu tidak lagi menghindar. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam dan menebas Lu Ming. Dentang, dentang. Dalam sekejap, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Lu Ming merasakan suatu kekuatan mengerikan mengalir di sepanjang tombak panjang itu, membuat lengannya mati rasa dan memaksanya mundur. Betapa mengerikan kekuatannya. Lu Ming diam-diam terkejut. Setelah tabrakan tadi, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan planet Devourer berwarna perak berada di atas kekuatannya. Dia memiliki tubuh dewa kuno, tetapi kekuatannya masih ditekan. Berdecit. Dengan teriakan nyaring, dua cakar tajam sang pemakan planet perak menebas Lu Ming bagai badai. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. 9 rantai es terus diayunkan, tetapi semuanya mudah dihancurkan oleh cakar tajam lawan. Namun, Lu Ming masih memiliki banyak kekuatan surgawi. Setelah rantai es itu putus, rantai itu terus mengembun. Dengan cara ini, udara dingin pada rantai es itu masih memiliki beberapa pengaruh pada planet Devourer perak itu. Mengaum, raungan naga mengguncang langit. Lu Ming mengeluarkan jurus perwujudan naga surgawi dan naga surgawi bercakar 9 menerkam ke depan sambil meraung. Lu Ming menggunakan segala caranya dan akhirnya menstabilkan situasi. Lu Ming, aku di sini untuk membantumu. Ouyang Qingxiang menstabilkan luka-lukanya dan kekuatan surgawinya melonjak. Bunga teratai hijau yang besar muncul dan menekan planet Devourer berwarna perak. Pedang Qi yang tak berujung terus menyerang Devourer. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bekerja sama dan akhirnya membalikkan keadaan. Mereka akhirnya mulai menang. Meskipun pelahap planet perak itu kuat, ia harus bertahan melawan serangan Ouyang Xiangxiang dan serangan Lu Ming pada saat yang sama. Ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Membunuh bulan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menyerang Devourer perak dengan panik. Wah, planet Devourer berwarna perak berupaya sekuat tenaga untuk melawan, tetapi ia malah terpental beberapa ribu meter. Wilayah pedang teratai hijau. Ouyang Xiangxiang menekan tangannya ke bawah, dan bunga-bunga teratai hijau kecil muncul di sekitar planet Devourer perak. Ki pedang yang tak berujung meninggalkan bekas luka pada planet Devourer perak. Setelah dikepung oleh Lu Ming dan Ouyang Qingxiang, planet Devourer perak akhirnya kalah dan sepenuhnya ditekan. Mereka saling bertukar lusinan gerakan. Aduh! Tombak Lu Ming menembus mulut pelahap planet perak itu. Kemudian, Ouyang Qingxiang menebas dengan pedangnya dan memotong kepala pelahap planet perak itu. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sering menghela napas. Mereka akhirnya berhasil menghadapi planet Devourer yang berwarna perak. Kekuatan Silver Planet Devourer berada di luar imajinasi mereka. Kekuatannya terlalu kuat. Lu Ming hampir tidak bisa melawannya sendirian. Dia bukan tandingan Silver Planet Devourer. Selain itu, Ouyang Xiangxiang harus bertarung cukup lama sebelum dia dapat membunuh planet Devourer berwarna perak. Tubuh Lu Ming menyusut dan kembali ke bentuk normalnya. Ia merasakan kelemahan, yang disebabkan oleh konsumsi kekuatan fisiknya yang besar. Lu Ming memiliki formula, ukuran, dan dia memiliki persediaan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Namun, kekuatan fisik bukanlah kekuatan surgawi. Berubah menjadi bentuk dewa kuno menghabiskan banyak energi, dan semakin lama ia mempertahankannya, semakin banyak energi yang ia konsumsi. Tentu saja, seiring tubuh dewa Lu Ming menjadi lebih kuat, kekuatan fisiknya juga akan menjadi lebih kuat. Kekuatan fisik berkaitan dengan kekuatan tubuh surgawi seseorang, bukan kekuatan surgawi. Ayo pergi. Kita akan meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk beristirahat. Kata Lu Ming. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya mengangguk dan segera pergi. Mereka menemukan tempat tersembunyi dan berhenti. Ouyang Xiangxiang telah disergap oleh Silver Planet Devourer dan menderita luka serius. Lu Ming juga perlu memulihkan kekuatannya. Mereka tinggal di sini selama 2 hari, dan setelah 2 hari, kondisi semua orang sudah pulih ke puncaknya. Kita masih harus berhati-hati.
Jangan melepaskan terlalu banyak kristal atau batu permata suci untuk menghindari menarik terlalu banyak pemangsa planet. Lu Ming menyarankan. Terakhir kali, mereka hanya menarik satu planet Devourer perak, dan mereka hampir dalam bahaya. Jika jumlahnya lebih banyak, mereka akan berada dalam bahaya. Akan lebih mengerikan lagi jika datanglah sang pemakan planet emas. Kalau sang pemakan planet berwarna perak saja sudah sekuat itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya sang pemakan planet berwarna emas. Aku tidak menyangka planet Devourer begitu kuat. Aku penasaran bagaimana keadaan Putra Sein tertinggi dan Putra Sein cahaya sementara. Kang Chong mendesah, sedikit khawatir. Planet Devourer terlalu kuat. Dia dan Liu Jie tidak banyak membantu ketika mereka masuk, dan dia merasa sedikit bersalah. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, ayo berangkat. Ouyang Qingxiang menepuk bahu Kang Chong dan Liu Jie dan hendak pergi. Tunggu sebentar, Lu Ming tiba-tiba memanggil. Kakak Lu, ada apa? Ouyang Xiang-Xiang bertanya dengan heran. Hati-hati, apakah ada sesuatu di bawah tanah? Lu Ming berkata dengan ekspresi serius. Ada sesuatu di bawah tanah. Ekspresi Ouyang Xiang-Xiang, Kang Chong, dan Liu Jie berubah saat mereka memfokuskan indera mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2864 Bahasa Indonesia. Bab 2864, Sang Pemakan Emas yang Terluka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya merasakan sekeliling dan memang, mereka mendengar suara teredam yang datang dari bawah tanah. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah dan datang ke arah mereka. Lu Ming dan 3 orang lainnya mengedarkan kekuatan suci mereka dan membentuk pertahanan di sekeliling tubuh mereka. Mereka memfokuskan indera mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh dari tanah makin lama makin keras, begitu pula getarannya. Di udara, ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Wah! Pada saat ini, tanah meledak dan seberkas cahaya keemasan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia melambaikan tombak panjangnya dan meletakkannya di depannya. Dentang, disertai suara yang menggetarkan bumi, tubuh Lu Ming terlempar mundur dan menghantam puncak gunung. Lu Ming, Santo, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya terkejut. Jangan khawatirkan aku, cepatlah terbang. Lu Ming meraung dan berlari keluar dari reruntuhan. Ia melesat ke langit, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya juga bergegas ke langit. Wah! Tanah meledak, dan makhluk besar muncul di tanah. Sang pemakan planet. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Devourer planet ini sangat kekar. Berdiri di tanah, tingginya setidaknya 30 meter dan berwarna keemasan. Sang pemakan planet emas. Lu Ming dan 3 orang lainnya merasakan jantung mereka bergetar. Wajah Kang Chong dan Liu Jie sangat pucat. Sang pemakan planet emas sebenarnya telah datang untuk mencari mereka. Tidak, Devourer planet ini terluka. Lihat, ada luka di perutnya. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Ouyang Xiang-Xiang dan yang lainnya melihat dengan teliti dan melihat banyak luka pada Golden Planet Devourer. Itu tampaknya bekas tinju. Kekuatan yang mengerikan. Siapa yang bisa meninggalkan bekas tinju pada Golden Planet Devourer? Wajah Kang Chong menjadi pucat. Itu adalah tinju dewa tertinggi. Itu adalah hasil karya putra suci tertinggi. Sang pemakan emas ini mungkin telah lolos setelah dilukai oleh putra suci tertinggi. Itu hanya kebetulan sampai di pihak kita. Kata Ouyang Qingxiang, seorang pemakan planet emas yang terluka. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Tidak heran dia merasa bahwa meskipun Devourer dari planet emas itu kuat, dia tidak terlalu kuat. Lagi pula, dia baru saja lengah. Terlebih lagi, dia telah memblokir serangan pihak lain dalam keadaan normalnya. Bunuh dia, Lu Ming berkata dengan dingin. Baiklah. Ouyang Qingxiang juga orang yang tegas, jadi dia langsung mengangguk. Satu pelahap planet emas bernilai 50 poin. Seseorang harus membunuh 50 pelahap planet perunggu atau 10 pelahap planet perak untuk mendapatkan poin sebanyak itu. Karena mereka telah bertemu dengan seekor Devourer emas yang terluka, mereka tidak dapat melewatkannya. Namun, jelas bahwa mereka ingin membunuh Golden Planet Devourer,
dan Golden Planet Devourer ingin membunuh mereka juga. Berdecit, sang pemakan planet emas menjerit keras dan menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah meledak dan sang pemakan planet emas berubah menjadi beberapa pedang emas. Ia melesat ke langit dan menyerang Lu Ming, Ouyang Xiangxiang, dan yang lainnya. Membunuh. Lu Ming berteriak dan tubuhnya mulai membesar dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno setinggi 100 meter. Dia memegang tombaknya dan menyerang Golden Planet Devourer. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang Qingxiang juga melancarkan gerakannya. Pedang ki setebal gunung menebas Golden Planet Devourer. Ledakan, ledakan, serangan kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat dan menyebarkan energi kemana-mana. Tubuh Lu Ming dan Ouyang Qingxiang gemetar dan mereka mundur ke belakang. Akan tetapi, tubuh Golden Planet Devourer juga melayang mundur puluhan ribu meter. Gerakan ini seimbang, tetapi wajah Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menunjukkan kegembiraan. Golden Planet Devourer ini memang terluka, dan kekuatan tempurnya sangat terpengaruh. Mereka masih bisa melawannya. Lagu pedang teratai hijau, pedang yang mengguncang dunia. Mati, teriak Ouyang Qingxiang. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya pedang hijau. Bunga teratai hijau besar muncul di bawah kakinya. Kelopaknya berputar dan melilitnya. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang ki hijau yang turun dari langit dan menebas Golden Planet Devourer. Rantai es, fenomena naga surgawi, 3 serangan yang mengakhiri dunia. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan segala macam keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia. Segala macam serangan dilancarkan ke Golden Planet Devourer pada saat yang sama. Berdecit, Golden Planet Devourer menjerit. 2 cakar depannya seperti 2 pedang emas. Saat ia menebas, 2 cahaya surgawi emas meledak. Ledakan, ledakan, serangan dari kedua belah pihak mereda, tetapi tidak berhenti sama sekali. Kedua belah pihak melancarkan serangan berikutnya. Kang Chong dan Liu Jie sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini, jadi mereka hanya bisa menunggu di samping. Mereka hanya bisa melihat 3 sosok yang berkelebat dan bertabrakan di udara, menciptakan gelombang energi yang mengerikan. Setiap kali mereka bertabrakan, lingkaran riak energi akan menyebar ke segala arah. Keduanya hanya bisa mundur. Kedua belah pihak bertarung sampai mati. Seni materialisasi naga surgawi. Lu Ming melolong panjang. Ia merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Mengaum, mengaum. 2 auman naga terdengar. 2 naga dewa bercakar 9 muncul di atas kepala Lu Ming. Seni materialisasi naga surgawi milik Lu Ming mengalami terobosan pada saat kritis dan memadatkan 2 gambar naga surgawi sekaligus. Kedua naga surgawi bercakar 9 itu meraung dan menerkam sang pemakan planet emas dari 2 arah. Hingga saat ini, kedua belah pihak telah bertarung hampir 100 kali. Sang pemakan planet emas akhirnya terluka dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Selain itu, luka-lukanya telah kambuh selama pertempuran sengit dan secara bertahap ia kalah dari Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Gadis suci Qingxiang, kau jebak dia sebentar. Aku akan menyerang bagian yang terluka. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Ouyang Qingxiang. Serahkan padaku. Ouyang Xiangxiang menjawab. Wilayah pedang teratai hijau. Mati, teriak Ouyang Qingxiang sambil mengayunkan pedang di tangannya dengan cara yang misterius. Ki pedang teratai hijau yang tak berujung meledak dan membentuk alam pedang teratai hijau, menekan sang pemakan planet emas. Domain pedang teratai hijau yang dibentuk oleh ki pedang tak terbatas tidak terlalu kuat, tetapi sangat efektif dalam menjebak musuh. Golden Planet Devourer ditekan oleh domain pedang teratai hijau. Meskipun ia mengayunkan kedua cakar depannya untuk membelah domain pedang teratai hijau, ia masih terhalang oleh ki pedang yang tak berujung dan gerakannya masih kaku. Lu Ming menginginkan kesempatan ini. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Lu Ming menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan. Ia memotong kekosongan dan menusuk Golden Planet Devourer. Lu Ming membidik tanda tinju di dada Golden Planet Devourer. Golden Planet Devourer ditutupi oleh lapisan pelindung. Lapisan itu sangat keras dan sulit dihancurkan. Namun, karapas di perutnya paling tipis, dan ia telah terluka.
Ada beberapa bekas tinju, yang merupakan kelemahannya. Tombak panjang Lu Ming dengan tepat menembus perut Golden Planet Devourer, meninggalkan bekas tinju. Merusak. Lu Ming melolong panjang, dan kekuatan sucinya meledak dengan dahsyat. Puci. Tombak itu akhirnya berhasil menembus cangkang Golden Planet Devourer. Kaisar Naga Abadi Chapter 2865 Bahasa Indonesia. Bab 2865, Bab 2864 Pengejaran. Tombak panjang Lu Ming menembus karapas sang pemakan planet emas hingga ke gagangnya. Kekuatan surgawi yang dahsyat mengalir deras dan meledak di tubuh sang pemakan planet emas. Berdecit, sang pemakan planet emas mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Ia mengayunkan kedua cakar depannya dengan liar dan menebas Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia tidak mau repot-repot mencabut tombak panjangnya. Dia mundur dengan cepat dan menghindari serangan Golden Planet Devourer. Ledakan, ledakan. Golden Planet Devourer menjadi sangat gila. Cakar depannya menebas dengan liar, langsung menghancurkan domain pedang lotus hijau. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang ke kejauhan. Binatang ini memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Lu Ming juga terkejut. Baru saja tombaknya telah menembus tubuh lawannya, dan kekuatan sucinya telah meledak dari tubuhnya, tetapi dia belum mampu membunuhnya. Lu Ming, apakah kamu akan mengejarnya? Ouyang Qingxiang bertanya. Kejar, tentu saja kita akan mengejarnya, ayo. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia bergerak dan mengejar ke arah planet emas Devourer. Satu planet emas Devourer bernilai 50 poin. Sekarang pihak lain terluka parah, ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Jika Golden Planet Devourer dalam kondisi sempurna, mereka pasti tidak akan bisa membunuhnya. Ayo pergi. Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, Liu Jie, dan yang lainnya juga mengejar Lu Ming. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, terbang ratusan ribu mil dalam sekejap mata. Lu Ming menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi dan sangat cepat. Dia perlahan-lahan memperpendek jarak antara dirinya dan Golden Planet Devourer. Namun pada saat itu, sang pemakan planet emas menyerbu ke dalam lubang di tanah dan menghilang. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia bergegas masuk ke dalam gua. Namun, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Itu karena gua itu sangat padat dan bersilangan seperti labirin, dan sang pemakan planet emas telah menghilang tanpa jejak. Sayang sekali, Lu Ming menghela nafas dalam hati. Pihak lain benar-benar melarikan diri dan dia telah kehilangan 50 poin. Lu Ming terbang keluar gua. Ouyang Qingxiang, Kang Chong, dan Liu Jie mengejarnya. Lu Ming, bagaimana? Ouyang bertanya dengan suara lembut. Ada banyak terowongan lain di bawah gua ini. Sang pemakan telah menghilang ke dalam gua. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak bisa lolos. Pada saat ini, Liu Jie tiba-tiba berbicara. Benar sekali. Aku terlahir dengan segel langit bintang, dan kegunaan terbesarnya adalah untuk melacak. Saat kalian bertarung, aku diam-diam memasang segel langit bintang pada Golden Planet Devourer. Aku dapat melacak keberadaannya dengan segel langit bintang. Liu Jie berkata dengan percaya diri. Benar-benar. Lu Ming sangat gembira. Benar, Liu Jie memang menguasai segel langit berbintang. Kata Ouyang Qingxiang. Baiklah, kalau begitu kami akan segera melacaknya. Saat lukanya pulih, dia akan sulit ditangani. Kata Lu Ming. Liu Jie menganggukkan kepalanya dan mulai melakukan teknik segel. Di tubuhnya, cahaya bintang terus bersinar, membentuk rune misterius. Inilah yang dimiliki Liu Jie sejak ia lahir. Lu Ming diam-diam merasa heran. Memang, ada berbagai macam orang di alam semesta yang kacau ini. Lewat sini, yuk. Setelah beberapa saat, Liu Jie berbicara dan terbang ke satu arah. Semua orang mengikuti Liu Jie. Mereka mengejar selama setengah hari sebelum akhirnya berhenti di udara di atas celah gelap. Aku bisa merasakannya. Planet emas Devourer berada tepat di bawah retakan ini. Kata Liu Jie. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya mengamati retakan itu. Retakannya tidak lebar dan gelap. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya,
tetapi jelas bahwa retakan ini sangat dalam. Mengapa aku punya firasat samar akan adanya bahaya? Ouyang siang-siang mengerutkan kening. Aku juga punya perasaan yang sama. Aku takut ada pemangsa lain di sana. Kata Lu Ming. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ouyang Qingxiang bertanya. Tanpa disadari, Ouyang Qingxiang sudah lebih memperhatikan pendapat Lu Ming. Bagaimana kalau begini? Kita berdua saja yang turun, Kang Chong dan Liu Jie tetap di atas. Kata Lu Ming. Dia dan Ouyang siang-siang sangat kuat dan memiliki banyak kartu truf. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jika Kang Chong dan Liu Jie jatuh, mereka akan berada dalam bahaya. Bagaimana kita berdua bisa tinggal di sana sendirian? Kita harus turun bersama-sama. Tidak buruk. Kang Chong dan Liu Jie berbicara satu demi satu. Mereka sangat setia kepada Ouyang Qingxiang. Tidak perlu, kalian tetap di atas sana. Ouyang siang-siang melambaikan tangannya, memotong logam dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kang Chong dan Liu Jie hanya bisa mengangguk setuju. Namun, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang tidak bisa langsung turun. Karena Lu Ming telah berubah menjadi tubuh dewa kuno, dia telah menggunakan banyak energi dan belum pulih. Lu Ming duduk bersila di udara. Dia mengeluarkan beberapa pil dewa dan menelannya. Pil dewa ini dapat memulihkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat. Jika Lu Ming pulih secara normal, ia akan membutuhkan 2 hari untuk memulihkan kekuatan fisiknya ke puncaknya. Namun, dengan pil suci ini, Lu Ming telah pulih ke puncaknya hanya dalam 2 jam. Ayo pergi. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang melangkah keluar dan melayang ke celah itu. Keduanya tidak berani ceroboh. Mereka berdua mengaktifkan keterampilan surgawi pertahanan mereka, yang menutupi tubuh mereka. Lu Ming mengaktifkan armor Crimson Gold 9 lapis. Armor Crimson Gold menutupi tubuhnya. Tubuh Ouyang siang-siang diselimuti oleh teratai hijau. Retakan itu sangat dalam, dan keduanya terus turun. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar dan lebar ruang di bawahnya. Berdecit. Jeritan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari dinding di kedua sisi retakan. Hati-hati. Lu Ming mengingatkan. Sebelum Lu Ming sempat menyelesaikan kalimatnya, dinding di satu sisi tiba-tiba meledak. Cahaya perak melesat ke arah Lu Ming. Pemakan planet perak. Mata Lu Ming menyipit dan dia menusukkan tombak panjangnya ke depan. Tombak panjang itu hilang di planet emas Devourer. Namun, Lu Ming memiliki lebih dari 1 tombak panjang. Sebelumnya, Lu Ming telah membeli beberapa tombak panjang. Semuanya adalah artefak dewa tingkat tinggi yang khusus digunakan oleh para ahli tingkat dewa surgawi. Asyik, tombak itu bertabrakan dengan planet Devourer berwarna perak, menimbulkan ledakan keras dan memaksa kedua belah pihak mundur. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang Qingxiang memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang. Pedang Qi-nya menyapu dan menyelimuti planet Devourer berwarna perak. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan seni perwujudan naga surgawi. 2 naga surgawi bercakar 9 menerkam planet Devourer perak. Pada saat yang sama, Lu Ming melancarkan 3 serangan dahsyat ke planet Devourer perak. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bergabung. Selain itu, kekuatan Lu Ming telah meningkat sedikit. Segera, mereka mulai menekan planet Devourer perak. Tepat saat mereka hendak membunuh Silver Planet Devourer, teriakan melengking lainnya terdengar dari tak jauh. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak lainnya, Silver Planet Devourer lainnya datang ke arah mereka. Tidak bagus. Wajah Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menjadi gelap. Ada 2 pelahap planet perak di sini. Mereka berdua dapat menghadapi 1 planet Devourer berwarna perak, namun akan sulit menghadapi 2. Kaisar Naga Abadi Chapter 2866 Bahasa Indonesia. Bab 2866, Terobosan Ouyang siang-siang. Sang pemakan planet di belakang menerkam Ouyang Qingxiang sementara sang pemakan planet berwarna perak di depan menyerang Lu Ming sekuat tenaga. Lu Ming mengerahkan segenap kemampuannya namun ia hanya dapat bertarung seri dengan Silver Planet Devourer. Namun, Ouyang Qingxiang tidak sebanding dengannya. Dia benar-benar ditekan oleh planet Devourer di belakangnya, dan situasinya genting. Suara mendesing.
Cakar pemakan planet perak itu memotong teratai hijau pelindung Ouyang Qingxiang dan hampir membelahnya menjadi dua. Meskipun dia berhasil menghindarinya, luka berdarah masih muncul di tubuhnya, dan dia berdarah. Ini buruk. Lu Ming mengerutkan kening. Namun sekarang, dia ditahan oleh Silver Planet Devourer dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Hampir mustahil untuk menyelamatkannya. Ouyang Qingxiang terluka dan situasinya bahkan lebih berbahaya. Dia dipaksa mundur oleh Devourer dari planet tepi utara. Teratai hijau bangkit. Mata Ouyang Xiangxiang dipenuhi dengan tekad saat dia berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ki pedang yang tak terbatas berkumpul menjadi teratai hijau besar yang menyelimutinya. Berdengung. Berdengung. Cakar tajam planet Devourer perak menebas lotus hijau. Lotus hijau bergetar dan percikan api beterbangan, tetapi masih terhalang. Namun, planet Devourer perak menyerang dengan ganas. Dua cakar tajamnya bagaikan kilat, menebas ratusan serangan dalam sekejap. Teratai hijau di sekitar tubuh Ouyang Qingxiang bergetar semakin keras. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan bisa bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan? Saat Lu Ming bertarung dengan planet Devourer berwarna perak, dia segera memikirkan tindakan balasan. Ouyang Qingxiang pasti tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Jika terus seperti ini, kekalahannya hanya masalah waktu. Sekarang, hanya ada satu jalan bagi Lu Ming, yaitu membakar hati dewa kuno miliknya. Dengan membakar hati dewa kuno, kekuatan Lu Ming pasti akan melonjak, tetapi konsekuensinya juga akan sangat serius. Setelah hati dewa kuno terbakar, itu akan menjadi tidak ada apa-apanya. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah Lu Ming masih bisa berubah menjadi tubuh dewa kuno di masa depan. Mungkin saja jika hati dewa kuno itu terbakar, dia tidak akan bisa mengubah tubuh dewa kunonya di masa depan. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Lu Ming. Namun, jika dia tidak membakar hati dewa kunonya, Ouyang Qingxiang kemungkinan besar akan mati di sini. Lu Ming sedikit ragu-ragu. Ledakan, ledakan. Serangan sang pemakan planet perak mendarat di bunga teratai hijau milik Ouyang Qingxiang, menyebabkannya bergetar makin hebat. Kaca. Akhirnya, retakan muncul pada lotus hijau, dan jumlah retakan meningkat dengan cepat. Saya tidak peduli. Lu Ming menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membiarkan mereka mati dalam situasi seperti ini. Dia memutuskan untuk mulai membakar hati dewa kunonya. Namun, pada saat ini, teratai hijau di sekitar Ouyang Qingxiang meledak dengan keras. Pada saat yang sama, aura yang kuat meledak. Tidak diragukan lagi, aura ini milik Ouyang Qingxiang. Namun, aura ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah Dewa Surgawi tingkat kelima. Lu Ming tercengang. Di saat genting, Ouyang Qingxiang benar-benar berhasil menerobos ke Dewa Surgawi tingkat kelima dalam sekali jalan. Di alam Dewa Surgawi, kesenjangan antara setiap level sangat besar. Setiap terobosan level akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Terlebih lagi, bagi seorang jenius seperti Ouyang Qingxiang, kekuatan keterampilan rahasianya dan keterampilan surgawinya juga meningkat tajam. Suara mendesing. Pedang ki hijau muncul dari tangan Ouyang Qingxiang dan menebas ke arah sang pemakan planet berwarna perak. Asyik. Percikan api beterbangan ke segala arah saat planet Devourer perak terlempar oleh tebasan Ouyang Xiangxiang. Planet itu menabrak dinding, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Lagu pedang teratai hijau, bunuh. Matilah. Teriak Ouyang Qingxiang. Cahaya pedang yang terang meledak dan menebas Devourer perak itu. Saat berada di alam Dewa Surgawi tingkat keempat, kekuatan Ouyang Qingxiang tidak sebaik planet Devourer perak. Namun, setelah terobosannya, kekuatannya sepenuhnya berada di atas planet Devourer perak dan bahkan Lu Ming. Cahaya pedang menyelimuti planet Devourer berwarna perak. Situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Ouyang Qingxiang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Silver Planet Devourer, tetapi sekarang, Ouyang Qingxiang sepenuhnya menekan Silver Planet Devourer. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang dan planet Devourer perak terus bertabrakan. Setelah puluhan kali bertabrakan, Ouyang Qingxiang memanfaatkan kesempatan itu dan membelah perut planet Devourer perak dengan satu serangan, melukainya dengan parah.
Kemudian seberkas cahaya pedang menyapu dan membunuh planet Devourer berwarna perak. Setelah membunuh lawannya, Ouyang siang-siang bergegas menuju Luming dan planet Devourer perak yang sedang dilawan Luming. Keduanya bergabung dan secara alami menghancurkan planet Devourer. Setelah beberapa gerakan, mereka membunuh pihak lain. Kemudian, dia menyingkirkan dua kepala pelahap planet yang berwarna perak. Gadis suci King Xiang, kau hebat. Kau berhasil menerobos di saat kritis. Lu Ming tersenyum. Aku beruntung kali ini. Aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku sekarang, tetapi aku tidak menyangka akan berhasil. Ouyang siang-siang tersenyum. Dengan terobosan Ouyang siang-siang, mereka menjadi lebih percaya diri. Selama mereka tidak menghadapi terlalu banyak pemangsa planet perak sekaligus, mereka tidak perlu takut. Oleh karena itu, mereka perlahan-lahan turun lagi. Setelah itu, mereka tidak menemui satu pun pelahap planet. Sepertinya dua pelahap planet perak sebelumnya semuanya adalah pelahap planet. Tidak lama kemudian, mereka berdua akhirnya tiba di celah itu. Ada ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah retakan itu. Ruang itu sangat luas dan ada banyak lorong yang mengarah ke segala arah. Di seberang angkasa, mereka melihat planet emas Devourer. Itu adalah tombak yang telah mereka lukai sebelumnya. Tombak panjang yang digunakan Luming untuk menusuk Devourer telah ditarik keluar dan dibuang ke samping. Lukanya sudah berhenti berdarah, tetapi nafasnya masih sangat lemah. Dalam gerakan Luming sebelumnya, kekuatan surgawi telah meledak langsung di tubuhnya, meledakkan organ-organ internal Devourer planet emas. Jika bukan karena vitalitasnya yang kuat, ia akan mati. Berdecit, melihat Luming dan Ouyang King Xiang, sang pemakan planet emas menjerit tajam. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh yang dingin. Luming dan Ouyang King Xiang perlahan mendekati sang pemakan planet emas, siap melancarkan pukulan mematikan. Berdecit. Pada saat ini, teriakan tajam terdengar dari salah satu lorong samping. Kemudian, Luming dan Ouyang King Xiang melihat seekor pemakan planet besar merangkak keluar. Planet Devourer ini juga berwarna emas. Itu adalah Devourer planet kelas emas lainnya, dan yang ini terlihat dalam kondisi terbaiknya dan tidak terluka. Ekspresi Luming dan Ouyang King Xiang berubah drastis. Sekalipun Luming dan Ouyang King Xiang menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan sebanding dengan sang pemakan emas yang berada di puncak kekuatannya. Tidak bagus, kita mundur. Luming mengirimkan transmisi suara ke Ouyang King Xiang. Keduanya terbang ke langit, berencana untuk meninggalkan tempat ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 2867 Bahasa Indonesia. Bab 2867, Bab 2866 Membakar Hati Dewa Kuno. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan menyambar dari arah lain. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul di atas kepala Luming dan Ouyang King Xiang. Beberapa cahaya keemasan menebas Luming dan Ouyang King Xiang dengan suara siulan yang mengerikan. Tidak bagus. Pada saat kritis, mereka berdua melancarkan serangan mereka sendiri untuk melawan. Namun, serangan yang ditujukan kepada mereka terlalu kuat. Tubuh mereka bergetar hebat dan mereka terlempar ke tanah. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan menciptakan dua lubang besar. Keduanya merasakan tubuh mereka mati rasa, dan ki serta darah mereka bergejolak. Mereka hampir muntah darah. Pemakan planet emas ketiga. Suara Ouyang King Xiang bergetar. Mata Luming menyipit. Itu adalah Devourer planet emas lain yang telah menyerang mereka. Ada 3 pelahap planet emas di sini. Planet emas Devourer yang muncul di belakang mereka melayang di udara, menghalangi jalan mundur mereka. Sang pemakan planet emas kedua perlahan berjalan mendekati mereka berdua. Berdecit. Saat Luming dan Ouyang King Xiang tengah memikirkan cara untuk melarikan diri, suara-suara tajam terdengar dari beberapa arah lain. Kemudian, Luming dan Ouyang King Xiang melihat sosok-sosok emas merangkak keluar dari gua satu demi satu. Para pelahap planet emas. Mereka semua adalah pelahap planet emas. Luming melihat sekeliling dan melihat 10 di antaranya. Selain satu orang yang terluka tadi, jumlah mereka menjadi 11 orang. Hati mereka terus tenggelam. Ada 11 pelahap planet emas di sini. Mereka berdua bahkan tidak dapat mengalahkan satu Devourer planet emas, apalagi 11 di antaranya.
Sudah berakhir, sudah berakhir. Lu Ming, kali ini aku melibatkanmu. Wajah Ouyang Qingxiang seputih salju. Menghadapi 11 pelahap planet tingkat emas, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka pasti akan mati. Kita mungkin punya kesempatan untuk bertarung. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Berusaha sekuat tenaga, tidak ada jalan lain, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Sepertinya aku harus membakar hati Dewa Kuno hari ini. Lu Ming menghela napas. Ketika berhadapan dengan dua pelahap planet perak, dia sudah berencana untuk membakar hati Dewa Kuno. Namun, setelah Ouyang Qingxiang berhasil menerobos, dia tentu saja tidak perlu membakarnya. Awalnya, dia pikir tidak perlu membakar hati Dewa Kuno. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada 11 pemakan planet tingkat emas di sini. Ini hanyalah sarang pemakan planet tingkat emas. Lu Ming, kau, ada jalan. Ouyang Qingxiang kebingungan. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapi 11 pemakan planet tingkat emas pada saat yang bersamaan. Berdiri di belakangku, kata Lu Ming. Ouyang Qingxiang sangat mempercayai Lu Ming. Ketika dia mendengar itu, sosoknya melintas dan dia muncul di belakang Lu Ming. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh 11 pelahap planet tingkat emas. Berdecit, 11 pelahap planet tingkat emas menjerit, memancarkan niat membunuh yang dingin. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, selain sang pemakan planet yang terluka, 10 makhluk lainnya menerkam Lu Ming pada saat yang sama. Datanglah, hati Dewa Kuno, bakarlah. Lu Ming meraung, dan Dewa Kuno itu langsung terbakar. Saat hati Dewa Kuno terbakar, gelombang energi agung mengalir keluar dan memancar ke setiap bagian tubuh Lu Ming. Dalam sekejap, tubuh Dewa Kuno Lu Ming tumbuh lebih kuat. Mengaum, Lu Ming mengeluarkan raungan yang dahsyat, seolah-olah seorang Dewa Kuno telah hidup kembali. Asyik, Lu Ming menggoyangkan tombak panjangnya dan menusuk lebih dari 10 kali dalam sekejap. Lebih dari selusin tombak meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menusuk ke arah 10 pelahap planet tingkat emas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh 10 pelahap planet tingkat emas dilempar oleh Lu Ming seperti bola meriam. Mereka menabrak dinding di sekitarnya, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah berguncang hebat. Ini, Ouyang Qingxiang tercengang. Kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat dalam sekejap. Dia telah menerbangkan 10 pemakan planet tingkat emas sendirian. Kekuatan tempurnya sudah jauh di atas putra suci tertinggi. Adapun Lu Ming, dia hanya berada pada tingkat dewa sejati. Hati Ouyang Qingxiang bergejolak. 10 pemakan planet tingkat emas mengeluarkan teriakan tajam dan bergegas keluar dari reruntuhan, menyerang Lu Ming. Selanjutnya, pemakan planet tingkat emas yang terluka sebelumnya juga menyerang Lu Ming. Adapun Ouyang Xiangxiang, dia sama sekali diabaikan oleh para pelahap planet tingkat emas. Di hati mereka, Lu Ming adalah ancaman terbesar. Selama mereka menyingkirkan Lu Ming, mereka dapat membunuh Ouyang Xiangxiang kapan saja. Mati. Pada saat ini, tubuh Lu Ming tampak dipenuhi dengan aura brutal. Hanya ada satu kata di hatinya, yaitu, bertarung. Pertempuran, pertempuran, pertempuran. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menusukkannya dengan ganas ke perut pemakan planet tingkat emas, mengabaikan pemakan planet lainnya. Aduh! Tombak panjang Lu Ming menembus Devourer planet tingkat emas dan menjepitnya ke tanah. Pada saat yang sama, serangan dari para pelahap planet tingkat emas lainnya telah mendarat di Lu Ming. Hati-hati! Ouyang Qingxiang berseru. Dengungs! Dengungs! Wus! Cakar tajam dari para pemakan emas lainnya menebas tubuh Lu Ming. Namun, cakar tajam sebelumnya tidak berhasil menembus tubuh Lu Ming. Sisik-sisik hijau di permukaan tubuh Lu Ming menjadi sangat keras. Cakar tajam planet Devourer kelas emas mencakar sisik-sisik di tubuh Lu Ming, menghasilkan suara berdenting dan percikan api, meninggalkan bekas putih dangkal di atasnya. Membunuh! Lu Ming berteriak dan menusukkan tombaknya ke planet Devourer tingkat emas lainnya. Dia meraih planet Devourer tingkat emas lainnya dengan tangannya yang lain dan menghancurkannya. Lu Ming terlalu kuat saat membakar hati Dewa Kuno. Dia benar-benar menghancurkan 11 pelahap planet tingkat emas. Selanjutnya,
Lu Ming melepaskan metodenya yang bagai kilat dan memulai pembantaian yang mengerikan. Para pelahap planet tingkat emas yang mengerikan dibunuh oleh Lu Ming satu demi satu. Tidak lama kemudian, ke-11 pelahap planet tingkat emas semuanya terbunuh, tergeletak di tanah. Ouyang Qingxiang tercengang dan benar-benar tertegun. Pada saat ini, Lu Ming terengah-engah. Tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia merasakan kelemahan seolah-olah dia akan pingsan. Hati Dewa Kuno hampir padam. Lu Ming merasakan hati Dewa Kuno dan menyadari bahwa hati itu sunyi senyap. Hati itu tidak sekuat sebelumnya. Dia takut bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakan tubuh Dewa Kuno. Untungnya, ke-11 pemangsa emas telah terbunuh. Lu Ming tersenyum pahit. Selama dia dapat mempertahankan hidupnya, kerugian sementara itu tidak ada apa-apanya. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Baru saat itulah Ouyang Qingxiang tersadar dan berlari ke arah Lu Ming. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kau benar-benar membunuh lebih dari 10 bawahanku yang tidak berguna. Sangat bagus. Pada saat itu, terdengar suara tawa yang tajam. Kaisar Naga Abadi Chapter 2868 Bahasa Indonesia. Bab 2868, Bab 2868 Peti Mati Tembaga Ungu terbuka. Tepat saat Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menghela napas lega, suara tawa melengking terdengar, dan ekspresi mereka berubah. Siapa ini? Ouyang Xiang berteriak. Suara ini sangat asing baginya. Suara itu bukan milik putra suci refleksi atau putra suci tertinggi. Kaca-kaca, terdengar suara dari salah satu gua. Kemudian, sesosok tubuh besar merangkak keluar dari gua. Tanpa diragukan lagi, makhluk besar ini adalah pemakan planet, dan warnanya sepenuhnya emas. Devourer planet tingkat emas lainnya. Terlebih lagi, Devourer planet tingkat emas ini sangat berbeda dari Devourer planet tingkat emas yang pernah muncul sebelumnya. Pemakan planet tingkat emas ini sebenarnya memiliki 3 kepala dan 6 cakar depan yang sangat tajam. Kelihatannya sangat mengerikan. Tidak bagus, itu adalah Devourer planet bermutasi tingkat emas. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Devourer planet bermutasi tingkat emas biasa. Bon berteriak di lautan kesadarannya. Hati Lu Ming hancur. Yang ini sebenarnya adalah Devourer planet bermutasi tingkat emas, yang beberapa kali lebih kuat dari Devourer planet bermutasi tingkat emas biasa. Bagaimana mereka bisa melawannya? Mengingat kondisi fisik Lu Ming saat ini, dia bahkan bukan tandingan Devourer planet tingkat perak, apalagi tingkat emas. Lebih jauh lagi, pemakan planet ini dapat berbicara, tidak seperti pemakan planet sebelumnya. Hehehe. Bocah manusia, kau benar-benar kuat. Kau punya banyak sekali kartu truf. Untungnya, aku cukup pintar untuk membiarkan para idiot itu keluar lebih dulu. Hehe, sekarang, apa yang kau miliki untuk melawanku? Pergi saja ke neraka. Sang pemakan planet emas yang bermutasi menjerit. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam dan menebas Lu Ming. Sinar cahaya keemasan menebasnya. Lagu pedang teratai hijau. Matilah. Teriak Ouyang Qingxiang dan berdiri di depan Lu Ming. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melantunkan lagu pedang teratai hijau. Sebuah pedang ki yang besar menebas ke depan. Dengan tingkat kultivasi Ouyang Xiang saat ini di alam dewa surgawi tingkat kelima, kekuatan penuhnya sungguh menakjubkan. Namun, saat cahaya pedangnya berbenturan dengan cahaya Devourer peringkat emas yang bermutasi, cahaya pedangnya langsung hancur. Ouyang Qingxiang mengerang dan tubuhnya terpental jauh. Dia menghantam dinding dan memuntahkan seteguk darah. Salah satu baju tempurnya terbelah, memperlihatkan luka yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Hanya dengan satu gerakan, Ouyang Qingxiang terluka parah dan tidak mampu lagi bertarung. Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan seperti itu. Kamu hanya mencari kematian. Hehehe. Sang pemakan planet emas yang bermutasi tertawa tajam dan menatap Lu Ming dengan dingin. Nak, kultivasimu sangat rendah, tetapi kau sangat kuat. Pasti ada rahasianya. Aku bisa merasakan daging dan darahmu penuh energi. Pasti lezat. Selama aku memakanmu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Hehehe.
Lidah merah sang pemakan planet tingkat emas yang bermutasi itu mencibir dan berjalan ke arah Lu Ming tanpa tergesa-gesa. Tulang senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Ming mencari bantuan dari iblis tulang. Nak, jangan mengandalkanku. Dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa mengalahkan pelahap planet bermutasi tingkat emas ini. Satu-satunya harapanmu sekarang adalah peti mati tembaga ungu itu. Kata Bon. Peti mati tembaga ungu itu. Lu Ming bingung. Benar sekali, peti mati tembaga ungu itu seberat gunung. Jika kita menggunakannya untuk menyerang secara diam-diam, kita mungkin bisa melukainya dengan parah. Kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kata Bon. Baiklah, baiklah. Lu Ming mengangguk. Ini adalah satu-satunya rencana yang mereka miliki sekarang. Dengan satu pikiran, gelabela Lu Ming menyala dan gulungan itu terbang keluar, menuju planet bermutasi tingkat emas Devourer dan di atas kepalanya. Gulungan lukisan yang rusak, patahkan saja aku. Sang mutan Golden Planet Devourer tertawa tajam, cakarnya yang tajam mencakar lukisan itu, mencoba mencabik-cabiknya. Hancurkan, Lu Ming meraung dan mengendalikan gulungan itu. Gulungan itu bergetar dan peti mati perunggu ungu jatuh dari gulungan itu, menghantam keras ke arah planet Devourer tingkat emas yang bermutasi. Dengungs, dengungs, wuss. Cakar tajam Devourer planet bermutasi tingkat emas terus menebas peti mati tembaga ungu, membuat suara berdenting. Namun, itu tidak dapat memperlambat kecepatan turunnya peti mati tembaga ungu sama sekali. Wah, peti mati ungu itu seberat gunung. Peti mati itu jatuh menimpa Golden Planet Devourer yang bermutasi, hampir menghancurkan salah satu kepalanya. Sang pemakan planet emas mutan itu ditekan ke tanah. Keenam cakarnya mengayun-ayunkan tubuhnya dengan gila-gilaan, berjuang. Ini benar-benar berguna. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka peti mati tembaga ungu itu begitu berat hingga dapat menghancurkan Devourer, planet emas yang bermutasi. Ini kesempatan bagus. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Ia mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa dan menyerang Devourer, sang planet emas yang bermutasi, dengan tombak panjang di tangannya. Suara mendesing. Lu Ming mengarahkan tombaknya ke leher Golden Planet Devourer yang bermutasi. Namun, kepala lawannya miring ke samping. Lu Ming tidak menusuk lehernya. Sebaliknya, dia menusuk karapas di kepala lawannya. Terdengar suara paku dipaku dan percikan api beterbangan ke segala arah. Lu Ming tidak menembus pertahanan lawannya. Lu Ming tidak berada dalam kondisi tubuh dewa kuno. Ada perbedaan besar antara kemampuan mereka. Selama dia tidak mengenai titik vital lawannya, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Kau ingin bersembunyi? Mari kita lihat bagaimana kau bisa bersembunyi. Tombak panjang Lu Ming terus menusuk, khususnya mengincar titik vital lunak lawannya, seperti mata dan leher. Kau ingin membunuhku? Jangan pernah berpikir tentang itu, jangan pernah berpikir tentang itu, mati saja, mati saja. Sang pemakan planet emas yang bermutasi meraung dengan marah. Ketiga kepalanya menggeliat dan keenam cakarnya yang tajam menjulur keluar secara acak. Beberapa cakarnya mencengkeram peti mati tembaga ungu, mencoba mendorongnya agar terbuka. Kaca, tiba-tiba terdengar suara retakan dari peti mati tembaga ungu. Itu karena cakar tajam Golden Planet Devourer yang bermutasi telah mencengkeram tutup peti mati tembaga ungu. Baru saja, tutupnya telah didorong sedikit. Kaca, lalu tutup peti jenazah didorong sedikit lagi, hingga terbentuklah celah kecil antara tutup peti jenazah dengan badan peti jenazah. Mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari celah peti mati tembaga ungu. Raungan itu sungguh menggetarkan, menyebabkan gendang telinga Lu Ming berdenging dan ia memuntahkan darah. Kemudian, aura mengerikan terpancar dari peti mati tembaga ungu, menyelimuti Lu Ming dan sang pemakan planet emas yang bermutasi. Mengaum, mengaum. Raungan dari peti mati perunggu ungu menjadi semakin mengerikan. Kekuatan mengerikan menekan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang dikendalikan. Bahkan inderanya pun sedang dikendalikan. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap gulita. Namun, pada saat berikutnya, matanya kembali berbinar. Kemudian, ia menyadari bahwa ia telah tiba di alam semesta.
Di langit berbintang, ada seorang raksasa yang tak tertandingi besarnya, yang tinjunya lebih besar dari sebuah planet. Dewa kuno. Jantung Luming berdetak kencang. Ini jelas merupakan dewa kuno. Dewa kuno itu meraung dan meninju. Di langit berbintang, planet-planet meledak satu demi satu. Pemandangan itu sangat mengerikan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2869 Bahasa Indonesia. Bab 2869, Tubuh Dewa Kuno dalam Baju Besi Hijau. Namun saat berikutnya, pemandangan berubah lagi. Luming tiba di sisi lain langit berbintang yang tak terbatas. Dia melihat sekelompok dewa kuno di langit berbintang ini. Ya, bukan satu, tetapi sekelompok. Kelompok dewa-dewa kuno ini, masing-masing tubuh mereka tak terkalahkan dan sangat besar. Masing-masing memancarkan aura yang mengerikan. Seluruh alam semesta bergetar di bawah tekanan seperti itu. Dewa-dewa kuno ini tampaknya sedang bertarung dengan sesuatu. Sesuatu yang sangat merusak. Langit berbintang di alam semesta hancur dan meledak satu demi satu. Luming bahkan melihat galaksi meledak dan hancur. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan berubah lagi. Luming melihat peti mati perunggu ungu melayang di langit berbintang. Peti mati itu terus melayang dan dia tidak tahu kemana peti mati itu melayang. Luming telah melayang di langit berbintang. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia mengantuk dan perlahan-lahan tertidur lelap. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia terbangun lagi. Yang menyambut matanya adalah gua bawah tanah. Luming, kamu baik-baik saja. Suara renyah terdengar di telinga Luming. Luming menoleh dan melihat tatapan khawatir Ouyang Qingxiang. Saya baik-baik saja. Luming tersenyum lalu melihat sekeliling. Dia masih berada di gua bawah tanah yang sama, tetapi Devourer planet emas mutan telah mati. Seluruh tubuhnya mengerut, dan baju besi emas di tubuhnya sangat redup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah semua esensi dalam tubuhnya telah tersedot. Peti mati tembaga ungu masih menekan pemakan planet emas yang bermutasi. Namun, tutup peti mati yang tadinya terbuka sedikit, kini tertutup rapat tanpa ada celah sedikit pun. Apa saja yang baru saja kulihat? Apakah itu fenomena aneh di peti mati tembaga ungu? Juga, mengapa Devourer planet emas yang bermutasi mati, tetapi aku, Ouyang Qingxiang, baik-baik saja? Banyak pikiran terlintas dalam benak Luming dan dia mempunyai banyak pertanyaan. Ini berbahaya, nak. Ini benar-benar berbahaya kali ini. Aku dalam masalah besar karenamu. Suara iblis tulang datang dari lautan kesadarannya. Kesadaran batin Luming menemukan bahwa iblis tulang itu tergeletak di gulungan itu. Baju besi tulang yang awalnya berkilau, telah meredup dan tampak lesu. Senior, ada apa? Luming bertanya. Itu semua karena aku membantumu menutup peti mati emas ungu itu. Tulang berteriak. Peti mati tembaga ungu. Senior, apa sebenarnya isi peti mati tembaga ungu itu? Sang pemakan planet emas yang bermutasi, apakah ia mati karena peti mati emas ungu? Luming bertanya dalam hatinya. Benar sekali. Sang pemakan planet emas yang bermutasi mati karena peti mati tembaga ungu. Mengenai apa yang ada di dalam peti mati tembaga ungu itu, aku juga tidak tahu. Mungkin ada mayat seorang guru yang tak tertandingi yang terkubur di dalamnya, atau mungkin ada seluruh dunia atau bagian dari sejarah yang terkubur di dalamnya. Bon bergumam, matanya bersinar dengan cahaya yang serius. Mengubur seluruh dunia, sepotong sejarah. Luming bingung. Dapat dimengerti jika mengubur seorang ahli, tetapi jika mengubur seluruh dunia, sepotong sejarah, apa yang terjadi? Dugaan saya, asal-usul peti mati tembaga ungu ini mengejutkan. Saya tidak tahu apa isinya, tetapi sangat berbahaya. Tidak, sangat berbahaya. Untung saja aku hanya membuka celah kecil kali ini. Kalau tidak, dewa tahu apa yang akan terjadi. Pasti sangat mengerikan, dan kau dan aku akan mati. Nak, jangan coba-coba membuka peti mati tembaga ungu ini dengan mudah di masa depan. Bon memperingatkan. Luming mengangguk. Nak, kali ini aku benar-benar menderita kerugian besar untuk menutupi peti mati tembaga ungu itu. Sebaliknya, kau mendapat tawaran yang bagus.
kata Bond dengan tidak senang. Saya mendapat tawaran besar. Lu Ming bingung. Namun, dia tertegun pada saat berikutnya. Dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Jantung dewa kunonya berdetak dengan kekuatan besar, dan ki serta darahnya melonjak hingga ekstrim. Sebelumnya, dia telah membakar hati dewa kuno dan hampir menghabiskan semua energinya. Namun, sekarang, hati itu telah pulih dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming punya firasat bahwa tubuh dewa kunonya telah mencapai terobosan. Jika dia bisa berubah menjadi tubuh dewa kuno sekarang, dia mungkin bukan hanya dewa kuno berbaju hijau, tetapi juga tubuh dewa kuno berbaju hijau tingkat 5. Saat memikirkan hal ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia berencana untuk mencobanya. Setelah menyapa Ouyang Qingxiang, tubuh Lu Ming terus tumbuh. Pada akhirnya, ia berubah menjadi dewa kuno setinggi 200 meter. Sisik-sisik di sekujur tubuhnya tak lagi hijau, melainkan berubah menjadi biru. Itu benar-benar dewa kuno berbaju besi hijau. Lu Ming sangat gembira. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia memiliki energi yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasiku juga telah menembus dan mencapai batas tahap 9 alam dewa sejati. Lu Ming sangat terkejut saat mengetahui bahwa kultivasinya juga telah mencapai terobosan. Dia tidak hanya mencapai tahap ke-9 dewa sejati, tetapi dia juga telah mencapai batas tahap ke-9 dewa sejati. Dia tidak jauh dari tingkat dewa surgawi. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan fenomena aneh yang kulihat sebelumnya? Imajinasi Lu Ming menjadi liar. Apa yang baru saja dilihatnya adalah tentang dewa-dewa kuno. Dewa kuno menghancurkan satu demi satu planet dengan satu pukulan dan melintasi langit berbintang. Itu sangat mengerikan. Dalam adegan lain, sekelompok dewa kuno sedang bertarung dengan musuh. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Langit berbintang di alam semesta hancur, dan seluruh galaksi runtuh. Semua ini pasti ada hubungannya dengan peti mati tembaga ungu. Sebuah berkah tersembunyi, itu benar-benar berkah tersembunyi. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Sebelumnya, dia telah membakar hati dewa kunonya dan bertarung sengit dengan sang pemakan planet emas. Yang terbaik adalah energi hati dewa kuno itu hampir habis. Lu Ming berpikir bahwa dia tidak akan pernah menggunakan tubuh dewa kuno itu lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya dapat menggunakan tubuh dewa kuno itu, tetapi juga telah berevolusi menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dia bahkan telah membuat terobosan dalam kultivasinya, menghemat banyak waktu. Setan tulang itu benar. Lu Ming benar-benar telah memperoleh tawaran yang bagus. Pada saat itu, Lu Ming merasa telah mengecewakan setan tulang itu. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan berubah kembali ke wujud manusianya. Di sampingnya, Ouyang Qingxiang masih dalam keadaan syok. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Nona Ouyang, ayo kita berkemas dan berangkat. Lu Ming memberi tahu Ouyang Qingxiang. Oke. Oke. Baru pada saat itulah Ouyang Qingxiang menganggukkan kepalanya berulang kali. Kali ini, panennya benar-benar luar biasa. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh 11 pemakan planet emas. Para pemakan planet emas yang bermutasi tidak memberikan poin tertentu. Lu Ming dan yang lainnya hanya menganggapnya sebagai pemakan planet emas biasa. Namun, pemakan planet emas yang bermutasi memiliki 3 kepala, yang setara dengan 3 pemakan planet emas. Secara total, ada 14 pemakan planet emas. Ini adalah panen yang menakjubkan. Tak perlu dikatakan, mereka pasti memiliki poin terbanyak dalam kompetisi ini. Mereka tidak percaya bahwa Putra Sein tertinggi dan Putra Sein Cahaya Sementara akan memiliki begitu banyak poin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2870 Bahasa Indonesia. Bab 2870, Bab 2871 Siapa yang panennya lebih besar? Mereka berdua terbang keluar dari celah bawah tanah dan bertemu dengan Kang Chong dan Liu Jie. Ketika Kang Chong dan Liu Jie mengetahui bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah membunuh 14 pelahap planet emas, mereka tercengang dan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Masih ada waktu yang lama sebelum batas waktu 3 bulan. Mereka tidak keluar dan membunuh beberapa pemangsa planet saat mereka melakukannya.
Pada hari-hari berikutnya, mereka tidak menemui satupun pelahap planet emas, tetapi mereka menemui beberapa pelahap planet perak dan perunggu. Sekarang setelah Ouyang Qingxiang mengalami terobosan dalam kultivasinya dan kekuatan tempur Lu Ming meningkat, jauh lebih mudah untuk membunuh para pelahap. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh planet Devourer berwarna perak bahkan jika dia menghadapinya sendirian. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 bulan kemudian, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan 2 orang lainnya kembali ke lorong tempat mereka masuk. Setelah periode 3 bulan itu berakhir, mereka terbang ke pusaran dan kembali ke tempat kompetisi Sekte Kongsuan. Sekte Kongsuan masih padat. Waktu 3 bulan hanyalah sekejap mata bagi semua orang. Waktu itu akan berlalu dalam waktu singkat. Lihat, mereka keluar. Seseorang tiba-tiba memanggil. Lalu, semua orang melihat sosok-sosok muncul dalam susunan teleportasi di langit. Putra Santo tertinggi, Putra Santo Cahaya Sementara, Lu Ming, dan yang lainnya muncul hampir di waktu yang bersamaan dan saling mengamati. 4 orang masuk dari masing-masing sisi, dan 4 orang keluar. Tidak ada yang terluka. Hehe, aku penasaran berapa banyak pelahap planet yang telah kau bunuh. Mari kita lihat. Tatapan mata orang suci tertinggi menyapu ke arah Putra Suci Refleksi, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya saat dia berbicara dengan dingin. Kau akan tahu sebentar lagi. Putra Suci Refleksi itu mendengus. Ekspresi Ouyang siang-siang tenang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, mata Kang Chong dan Liu Jie menunjukkan sedikit harapan dan kegembiraan. Mereka menantikan ekspresi Putra Suci tertinggi dan yang lainnya saat melihat hasil mereka. Orang-orang lain di sekitarnya juga menebak-nebak. Aku penasaran pihak mana yang akan mendapat lebih banyak keuntungan kali ini. Itu sudah jelas. Itu pasti Putra Suci tertinggi. Dengan kekuatan tempurnya, dia pasti bisa membunuh banyak pemangsa planet. Benar sekali. Aku tetap pada penilaian awalku. Orang suci tertinggi adalah yang pertama, dan orang suci cahaya sementara adalah yang kedua. Sedangkan untuk Ouyang Xiangxiang dan Lu Ming, mereka jelas yang terlemah. Beberapa orang sangat tegas dan masih percaya bahwa pihak Ouyang Qingxiang dan Lu Ming adalah yang terlemah. Oke, sekarang, singkirkan para pelahap planet yang telah kau bunuh. 1 poin untuk para pelahap planet tingkat perunggu, 5 poin untuk para pelahap planet tingkat perak, dan 50 poin untuk para pelahap planet tingkat emas. Pemimpin tertinggi Senat melangkah keluar lagi dan mengumumkan dengan suara keras. Cahaya yang mengambang, bukankah kau ingin aku tahu berapa banyak pemangsa planet yang telah kau bunuh? Keluarkan dan mari kita lihat. Sang Santo tertinggi memandang Putra Santo Cahaya yang sementara dan yang lainnya. Dalam benak Sang Mahasuci, pesaing terbesar di babak ini tetaplah Putra Suci Refleksi. Bagaimanapun, Putra Suci Refleksi memiliki 4 putra dan putri suci yang bekerja sama. Asal dia tahu apa yang diperoleh Putra Suci Refleksi dan yang lainnya, dia akan lebih percaya diri. Putra Suci itu mendengus dan melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, kepala para pelahap planet itu terbang keluar dan melayang di udara. Ada yang berwarna perak dan ada yang berwarna perunggu. Lu Ming melirik dan melihat nomor itu. Ada 12 pelahap planet perak dan 52 pelahap perunggu. Jumlahnya 64. Lu Ming tidak terlalu terkejut dengan jumlah itu. Saat ini, Putra Suci Refleksi juga berada di alam Dewa Surgawi tingkat kelima. Kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari Ouyang Qingxiang. Dengan 3 putra suci dan wanita suci lainnya bekerja sama, membunuh pelahap planet tingkat perak jelas bukan masalah. Wajar bagi mereka untuk membunuh 12 orang dalam 3 bulan jika mereka bekerja sama dengan baik. Putra Suci tertinggi menyapu pandangannya dan memperlihatkan ekspresi santai. 12 pemangsa planet tingkat perak, total 60 poin, 52 pemangsa tingkat perunggu, 52 poin. Total 112 poin. Seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Penonton tidak berbicara. Sebagian besar dari mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan planet Devourer, jadi mereka tidak tahu banyak tentang 112 poin. Dia juga perlu mengetahui sudut pandang orang lain dan membandingkannya sebelum dia bisa mengambil kesimpulan.
Hehe, hanya 112 poin dan kamu ingin bersaing denganku. Putra suci tertinggi terkekeh dan melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, kepala para pelahap planet terbang keluar. Ada perak dan perunggu. 18 kepala pemakan planet perak dan 80 kepala pemakan planet perunggu. Ekspresi putra suci refleksi berubah sangat jelek ketika dia melihat angka ini. Sang Santo tertinggi memandang pantulan putra Santo dengan puas, lalu menatap Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Ia terkekeh dan berkata, apakah menurutmu hanya itu yang kudapatkan? Kalau begitu, kalian sebaiknya perhatikan baik-baik. Setelah berkata demikian, putra suci tertinggi melambaikan tangannya lagi, lalu kepala sang pemakan planet lain terbang keluar. Kepala planet Devourer berwarna emas. Kepala Devourer dari planet emas. Melihat kepala itu, para Sein Putra Cahaya yang mengambang, Sein Putra Zixia, Sein Putra Yan Kong, dan Sein Putra Suetan semuanya menjadi pucat. Bahkan Ouyang Qingxiang dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Putra suci tertinggi dan yang lainnya benar-benar mampu membunuh pelahap planet tingkat emas. Kekuatan mereka benar-benar mengejutkan. Senyum muncul di wajah Tua Zizun saat dia mengumumkan dengan lantang, di sisi alam semesta tertinggi, kami telah membunuh satu pelahap planet emas, 18 pelahap planet perak, dan 80 pelahap planet perunggu. Kami telah memperoleh total 220 poin. Wajah putra suci itu berubah lebih buruk lagi. Poin yang mereka peroleh hanya sekitar setengah dari poin yang diperoleh putra suci tertinggi. Perbedaannya terlalu besar. Kerumunan kembali terlibat dalam diskusi panas. Seperti yang diharapkan dari putra suci tertinggi. Dia benar-benar memperoleh 220 poin. Itu hampir 2 kali lipat jumlah poin yang dimiliki putra suci cahaya sementara. Putra suci cahaya yang mengambang memiliki 4 putra suci dan orang suci yang bekerja bersama. Jika mereka berpisah, bukankah mereka akan lebih buruk? Kesenjangannya terlalu besar. Perbedaannya sungguh mengejutkan. Di antara semua putra suci dan perawan suci, putra suci tertinggi adalah yang terbaik. Saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan putra suci tertinggi. Aku bahkan belum menghitung poin gadis suci Qingxiang dan putra suci Lu Ming. Tak perlu dikatakan lagi, gadis suci Qingxiang dan putra suci Lu Ming memiliki jumlah orang paling sedikit. Aku yakin mereka tidak akan memiliki lebih dari 100 poin. Di tengah-tengah diskusi, putra suci tertinggi mengalihkan pandangannya kepada Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Kalian berdua, di mana hasil jerih payah kalian? Keluarkan dan lihatlah, kata Santo tertinggi dengan ekspresi santai. Dia juga merasa bahwa perolehan Lu Ming dan yang lainnya pasti tidak akan melebihi perolehan putra suci refleksi dan yang lainnya.